Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Perang Teluk yang pertama, di mana Perang Teluk yang pertama ini adalah peperangan yang melibatkan antara negara Irak dan juga negara Iran. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Perang Teluk yang pertama adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan antara Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga tahun 1988 di kawasan Teluk Persia. Oleh karena itu, perang antara Irak dan Iran sering disebut sebagai Perang Teluk yang pertama. Terjadinya Perang Teluk yang pertama ini, yaitu antara Irak dan Iran, disebabkan oleh adanya masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara kedua negara. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang Perang Teluk yang pertama, yaitu yang pertama, adanya konflik antara etnis Arab yaitu Irak dan etnis Persia yaitu Iran. Kemudian yang kedua yaitu konflik antara kaum muslimin ahli sunnah dengan orang-orang Syiah. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh konflik sejarah kedinastian besar Islam yaitu antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat yaitu Presiden Irak yaitu Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Kemudian yang kelima bahwasanya yang menjadi latar belakang terjadinya konflik adalah sengketa wilayah perbatasan negara antara Irak dan Iran. Nah, Perang Teluk yang pertama ini diawali dengan invasi pasukan Baghdad, yaitu Irak, ke wilayah Iran pada 22 September 1980. Dalam buku Barat Timur Tengah yang ditulis oleh Muhammad Riyal Shihabuddin, dia mengatakan bahwasanya sengketa perbatasan dan instabilitas politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lumbung minyak yang dimiliki oleh negara Iran. Ketika itu, Presiden Iran yang bernama Ayatollah Khomeini membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Dengan pasukan tersebut, ia mampu menyudutkan pasukan Irak dan membalikkan keadaan Perang Teluk yang pertama. Dalam Perang Teluk yang pertama, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Kemudian pada tahun 1982, perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan.
di mana kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan satu sama lain di wilayah perbatasan. Pada perkembangannya, Ayatullah Khomeini berusaha untuk terus melanjutkan perang dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein yang berada di Irak. Namun, usahanya mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kuatnya pertahanan dari pasukan Irak. Serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudah dihalau oleh kekuatan udara Irak yang superior. Nah, dampak dari Perang Teluk yang pertama bahwasanya Perang Teluk yang pertama ini berakhir ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tentang gencatan senjata antara Irak dan Iran. Kemudian pada 17 Juli 1988, Irak dan Iran ini menyetujui resolusi PBB dan secara resmi Perang Teluk yang pertama berakhir. Nah, dalam buku Sejarah Timur Tengah jilid pertama yang ditulis oleh Isawati, bahwasanya Perang Teluk yang pertama ini membawa dampak yang sangat besar bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat internasional. Adapun mengenai dampak-dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia. Kemudian yang kedua, terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Kemudian yang ketiga, terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. Kemudian yang keempat, menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai terjadinya Perang Teluk yang pertama antara Irak dan Iran. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.